membahas mengenai, product research market research, tapi hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai, product research-nya, gitu. Jadi after-nya itu seperti apa, kita kan sudah tahu nih market-nya itu seperti apa, bagaimana pola mereka, apa yang bisa pendekatan yang kita lakukan itu seperti apa, kita sudah tahu mereka butuh apa dan akhirnya, kita harus membuat produknya, gitu. Produknya seperti apa, kenapa produknya itu harus ada, benefit-nya buat mereka, dan semuanya. Makanya untuk lebih lengkapnya kita akan bahas, hari ini, gitu. Oke, ini saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi malam ini kita akan bahas mengenai product research. Dan product research ini tuh, sama pentingnya juga ya dengan, market research juga. Jadi setelah kita kebanyakan sebenarnya sih memang, market research duluan dibandingkan product research. Ada beberapa perusahaan memang yang saya tahu, itu mereka melakukan product research dulu. Contohnya tuh seperti kalau dulu case-nya itu adalah, kalau nggak salah Motorola ya. Motorola entah tahun berapa, tapi tahunnya 90-an saya lupa. Itu dia pernah mengeluarkan atau meluncurkan produk yang, bisa dibilang itu, sangat canggih, yaitu tahu bisa email gitu ya, bisa bisa kirim email lah, bisa kirim email, kemudian bisa internetan dan segala macamnya. Tapi produk tersebut tidak laku. Kenapa? Karena produk tersebut itu terlalu canggih pada zamannya. Karena pada saat itu orang masih banyak pakai fax, masih banyak pakai surat, waktu itu internet masih mahal, gitu kan. Jadi, banyak, produknya itu tidak laku di pasaran, gitu. Ada beberapa juga contoh yang, berhasil, yaitu Tesla kalau nggak salah. Tesla itu kalau nggak salah, mereka itu melakukan produk research duluan, yang saya baca-baca ya. Karena mereka itu menggunakan, apa ya, bisa dibilang itu mereka kayak langsung, melihat kira-kira, eee, produk untuk ke depannya itu yang berguna buat lingkungan gitu ya, buat lingkungan untuk masyarakat itu seperti apa, which is ya produk Tesla sekarang, gitu. Tapi memang mereka waktu awal-awal luncur itu banyak banget masalahnya gitu kan, kayak, ada mesinnya tiba-tiba mati, tiba-tiba terbakar gitu ya. Tapi makin lama makin ke sini mereka bisa belajar dan akhirnya Tesla menjadi pionir gitu ya, mobil listrik di dunia gitu, itu dia. Oke, mungkin langsung kita mulai saja ya produk research. Nah, produk riset itu, sebenarnya dia sama seperti market riset ya, tapi bedanya tapi bedanya dia itu lebih fokus dan penekanannya itu dari sisi produknya. Jadi kita itu di sini akan lebih banyak mendalami dari sisi, produk tersebut. Kayak misalkan produk itu apa, apakah produk itu bisa bertahan lama, apakah produk ini merupakan produk yang repeat, repeat buying gitu ya, dibeli berulang-ulang gitu. Bagaimana ketergantungan konsumen terhadap produk ini. Nah, itu adalah hal yang perlu kita tekankan di sini, gitu. Yang pertama itu kita harus namanya itu menentukan tujuan produknya. Jadi kita harus tahu beberapa tujuan produk kita nih. Itu ada meningkatkan efisiensi, kemudian kita apakah produk kita itu bisa menyediakan solusi-solusi baru gitu. Karena kan, eee, ibaratnya customer itu kan ingin mereka itu mengeluarkan budget segini gitu ya, untuk mendapatkan produk yang bisa ibaratnya selain solve problem mereka, itu bisa efisien buat mereka, bisa menyediakan solusi baru untuk mereka, gitu, bisa mengatasi kesulitan mereka, gitu. Makanya kita ibaratnya jangan bikin kecewa mereka gitu ya, dengan mereka mengeluarkan segini, kita tuh harus memang provide janji-janji kita, bahwasannya kita, menyediakan produk yang, berkualitas itu. Gitu dia. Nah, kira-kira seperti itu tujuan dari produk tersebut. Nah, kemudian kita tentukan tujuannya juga lagi. Kira-kira setelah tadi kemarin kita itu, membuat market riset, itu kan pasti kita tuh sudah tahu gambarannya, fitur-fitur apa yang paling mereka butuhkan, gitu. Kemudian produk-produk apa yang, inovatif gitu buat mereka dan bisa mendisrupsi pasar. Artinya itu maksudnya itu, bisa mempengaruhi pasar. Gitu dia, apa ya
produk yang bikin mereka itu, bergantung kepadanya, gitu. Kemudian promosi yang cocok ke mereka apa, gitu. Pendekatan yang bagus kepada mereka itu, seperti apa, gitu. Kayak misalkan nih, contohnya Point Coffee, teman-teman tahu kan Point Coffee yang Indomaret itu. Itu ternyata, Point Coffee itu mereka menggandeng Q-Grader, teman-teman. Menggandeng Q-Grader, siapa gitu saya lupa, Q-Grader nomor 1 di Indonesia kalau nggak salah, dan mereka menjadikan dia untuk konsultan bisnis mereka gitu ya, sebagai Point Coffee-nya, dan dia bilang, ini bagus banget sih idenya, di mana Point Coffee itu dibilangnya, daripada kalian buka outlet ya, buka outlet, berdiri bangun lagi gitu ya, sewa tempat lagi gitu, kenapa kalian nggak tempelin aja Point Coffee-nya itu di Indomaret yang kalian punya. Paling nanti tinggal, tawarin bagian franchise-nya, gitu. Dia tawarin orang-orang yang franchise, mereka mau nggak nambahin itu. Dan hasilnya orang-orang yang ke Indomaret, rata-rata mereka pasti ada beberapa persen, bahkan banyak gitu ya, mereka sekalian beli, Point Coffee itu, gitu. Dia bandingkan kalau misalkan Point Coffee itu mereka berdiri sendiri. Pasti, mungkin, untung juga, tapi mungkin untungnya itu lebih banyak kalau misalkan mereka itu nempel di, Indomaret yang sudah ada sebelumnya, gitu. Nah, itu merupakan promosi atau pendekatan yang sesuai dengan mereka. Jadi bisa menciptakan impulse buying. Impulse buying itu kalau teman-teman yang belum tahu, impulse buying itu adalah pembelian tidak terduga. Jadi kita rencananya tadi cuma mau beli ini, ternyata karena kita ngelihat produk-produk lainnya, akhirnya kita tuh juga mau beli, gitu. Nah, kemudian benefit yang harus mereka miliki itu apa? Dimiliki produk gitu, benefit-nya itu apa? Makanya, banyak iklan gitu ya, banyak iklan yang di mana dia itu bukan malah menunjukkan fitur, tapi menunjukkan dari sisi benefit-nya. Kayak misalkan, contohnya itu nih, apa ya, Samsung Smart TV. Kalau di iklannya itu, dia itu cuman bilang kayak, kalau misalkan nih di iklannya itu, dia tuh cuman bilangin, ini, Samsung Samsung Smart TV berapa inci, punya prosesor bla 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 bla, itu pasti orang nggak bakalan tertarik. Tapi, Samsung Smart TV ini iklannya itu malah menonjolkan dari sisi, penggunaannya. Jadi kalau misalkan pakai Samsung Smart TV itu, orang itu, bisa melakukan video call, bisa googling, bisa nonton YouTube di situ. Nah, itu adalah benefit yang harus ditunjukkan. Jadi customer itu mendapatkan gambaran, kalau saya pakai produk ini, saya dapat apa aja, gitu dia. Kemudian range harganya, gitu ya, exchange lah ya, ada uang, ada barang. Range harga yang paling masuk akal itu berapa, berapa harus mereka invest untuk membayar produk kita misalkan. Makanya kita harus bandingkan juga dengan para kompetitor, gitu. Kompetitor itu, mereka mengeluarkan barang apa, gitu ya, mereka berapa mengeluarkan harganya, dan kita jangan terlalu jauh juga, biasa seperti itu. Walaupun sebenarnya balik lagi ya ke brand positioning kita, kalau misalkan memang kita menyediakan hal yang lebih berbeda dan kita bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan hal yang berbeda itu dari brand kita, itu masuk akal, gitu dia. Kemudian musim apa yang cocok jualan produk ini, gitu. Memang ada beberapa produk yang dia itu, eee, mau musim apapun sebetulnya aman-aman aja gitu ya. Mau kapan pun kita jual itu, bisa-bisa aja, gitu dia. Kayak misalkan tapi ada beberapa memang, brand yang dia tuh menjual produk, mungkin dia secara tidak sadar produknya itu banyak laku di musim-musim tertentu. Kayak misalkan mungkin yang paling ringan deh kita contohkan kayak kurma gitu ya, kurma itu kan banyak terjual waktu saat bulan puasa, atau mungkin, waktu itu tahun 2020 sama 2021 itu pandemi itu lagi naik-naiknya kan, lagi puncak-puncaknya tuh. Dan orang saat itu masih banyak banget di rumah, dan waktu itu tahun-tahun segitu tuh banyak banget bootcamp yang lagi naik gitu, termasuk Sunbercott yang lainnya gitu, yang waktu itu saya analisa gitu ya. Dan saat itu semua bootcamp itu mendapatkan, kenaikan, apa ya, dibilang itu kenaikan peserta yang sangat sangat tinggi. Mau Sunbercott, mau yang lain itu naik juga, gitu dia. Makin kemari, sebenarnya bukan agak turun memang, karena memang dari segi demand-nya juga berkurang, dan dari segi supply-nya tuh bertambah banget gitu ya.
Tapi, alhamdulillah masih bisa survive lah gitu kira-kira. Dan itu musim-musim yang cocok, apalagi kan saat itu orang banyak di rumah, tapi satu sisi mereka juga ingin belajar gitu ya, apalagi waktu itu kita targeting-nya tuh banyak lebih ke mahasiswa waktu itu kan, nggak nyebutkan sumber code aja, tapi semuanya itu lebih banyak ke mahasiswa juga. Karena mahasiswanya mungkin merasa dia butuh sertifikasi tambahan untuk pengalaman nanti dia kerja gitu kan. Karena kan sekarang banyak banget ya perusahaan yang dia itu, apa namanya, perusahaannya tuh ingin fresh graduate tapi punya pengalaman gitu. Ya kita kan mikir ya gimana caranya gue fresh graduate gitu tapi lu butuh pengalaman gitu. Ya otomatis kita ikut bootcamp, kita ngerjakan project-project yang freelance gitu supaya dapat pengalaman itu tadi. Makanya waktu itu bootcamp itu tinggi banget kan. Apalagi waktu itu pekerjaannya offline-offline gitu ya, waktu itu kan, pada tutup semua tuh kan, maksudnya bukan tutup ya, tapi WFH semua, banyak pengurangan karyawan. Makanya orang-orang baru sadar gitu dengan, tujuan era digital itu dan mereka banyak banget yang switch gitu ya, ada yang switch ke jadi IT, ada yang, mereka apa namanya, background-nya teknik kimia, switch ke digital marketing, contohnya kayak teman saya gitu ya, teman saya background-nya teknik lingkungan tapi sekarang dia jadi product manager gitu. Karena kebutuhan pasarnya seperti itu gitu, kebutuhan pasar dan kebutuhan company-nya gitu. Nah kemudian apakah produk ini sekali beli atau beli berulang gitu? Ada memang produk-produk yang cuma sekali beli doang, ada yang beli berulang. Di sini kita mesti, apa ya, bisa dibilang itu membuat orang itu bergantung gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Contohnya nih, kayak misalkan di Samberkot, gitu. Samberkot penyedia bootcamp digital marketing. Mungkin, kalau kita cuma menyediakan satu bootcamp ini aja, digital marketing aja, mungkin mereka cuma kayak sekali beli doang. Tapi bayangkan kalau misalkan kita tuh juga menyediakan sub-subnya, maksudnya tuh kelas-kelas lanjutannya, kayak misalkan spesialisasi, kelas SEO spesialis untuk orang yang ingin fokus ke SEO. Atau mungkin, kelas sosial media spesialis untuk orang yang ingin lebih fokus kepada sosial media marketing. Itu kan dia pasti dia beli berulang, nanti kemudian kita trigger lagi kalau misalkan sosial media marketing itu memang harus ada, apa ya, bisa dibilang itu nggak wajib ada, tapi mungkin jauh lebih bagus kalau ada, background dari UI UX atau misalkan desain grafis. Nah, trigger-trigger seperti itu bisa membuat orang untuk repeat buyer, gitu. Itu contoh ya, contoh mungkin case-nya kalau Sumber Code. Tapi kalau mungkin dari segi, apa ya, segi yang lebih ringannya mungkin ya kayak misalkan shampoo, shampoo itu kan repeat buying gitu ya, jadi orang kan continue terus beli. Atau mungkin kayak misalkan B2B, ketika klien kita itu puas dengan, eee, apa namanya, dengan pelayanan kita gitu atau service kita, pasti mereka itu, berulang-ulang lagi untuk, pakai jasa kita, gitu. Kayak misalkan saya kan udah saya cerita juga ya kalau saya sekarang kerja di salah satu headhunting agency. Dan alhamdulillahnya memang beberapa perusahaan itu mereka itu sering banget, menggunakan jasa kita secara berulang, gitu. Dia kayak misalkan per kuartal itu mereka butuh beberapa, ada yang mereka itu kita dijadikan pihak ketiga, nah segala macamnya gitu. Nah itu berarti kan, belinya berulang, ibaratnya beli berulang mereka, gitu. Jadi kita harus tahu juga tujuan-tujuannya. Nah, kemudian kalau nggak bicara soal produk riset, ya itu pasti ada metode dan proses-prosesnya. Nggak hanya market riset aja, tapi produk riset itu juga memiliki metode dan proses masing-masing, gitu. Pertama itu udah jelas kita bikin market research, yang kemarin sudah kita bikin ya, market research kita, bikin produk konsepnya seperti apa, produk gambarannya gitu ya, kompetitor kita siapa, mereka di mana, kemudian segmentasi kita, targeting kita, brand positioning kita ada di mana, semuanya sudah kita buat. Yang kemarin itu kita bahas gitu ya. Nah kemudian planning-nya. Planning-nya itu kita susun strategi. Strateginya itu seperti kita membuat fitur-fiturnya, fungsionalitas yang bakal ditawarin. Jadi ibarat kita tuh punya kanvas besar dan di sana kita itu bikin, secara masif gitu ya, coret-coretannya ibaratnya, coret-coretan fitur-fitur atau fungsional dari sebuah brand kita itu seperti apa. Mau produk kita makanan, mau jasa, mau, apa namanya ya, mau barang fisik, segala apapun itu, jauh lebih bagus kalau misalkan kita menggunakan tim dan, kita buat satu kanvas besar, gitu ya. Kalau misalkan jasa, service kita tuh gimana, service kita itu harus bla 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 bla.
Kalau misalkan customer nanya ini, kita tawarin yang lain, kalau misalkan mereka respon ini, kita respon seperti ini, gitu. Semuanya kita bahas di sana, kita susun strateginya, konsepnya, gitu. Dan pengembangannya itu juga harus direncanakan, tahapan demi tahapan, yang diambil itu seperti apa, pembuatannya di mana gitu ya, pengujiannya seperti apa, produksi massal produknya itu kapan, kapan produknya itu diuji coba, gitu. Dan ini, di sana kita tuh menentukan gitu ya, alokasi sumber daya di mana, jadwal-jadwal kapan, anggarannya berapa, semuanya itu udah disusun semuanya. Makanya kalau di produk riset ini, semuanya itu nyatu, gitu. Kayak misalkan bagian marketing nyatu, operasional nyatu, akuntan nyatu, semuanya nyatu membahas satu hal gitu. Karena kan tujuannya itu sama, untuk revenue, supaya, konsumen itu bisa puas dengan produk kita, gitu. Makanya jangan salah salah arah gitu, ibaratnya jangan salah dalam pengujian. Lakukan pengujian berulang, lakukan lakukan, riset berulang, gitu. Gitu dia. Jadi kira-kira seperti itu untuk planning. Ya, dan ini contohnya ya, kalau kita kilas balik, dari market research semalam itu kan kita lebih banyak bahas coffee shop nih, misalkan ya. Nah, kalau misalkan case-nya misalkan nih, contoh coffee shop. Coffee shop itu kita harus bikin layout-nya gimana, terus kemudian kalau pengalaman saya gitu ya, layout-nya gimana, kemudian, eee pelanggan masuk dari mana, mereka setelah itu, ke mana gitu, jalur mereka dari mana, kalau misalkan jalur ini apakah jalurnya itu terlalu menghambat operasional gitu, atau misalkan mereka keluar dari kiri terlalu menghambat operasional, itu semuanya kalau bagusnya seperti itu, gitu dia. Dari segi cahaya seperti apa, dari, pencahayaannya gimana, kemudian penyusunan layout-nya seperti apa gitu, semuanya harus gitu. Itu juga kan mungkin kalau misalkan teman-teman fokus ke produk makanan misalkan, makanan ini tahannya berapa lama, bahan-bahannya apa aja, aman nggak gitu. Udah belum kita laporin ke BPOM, udah belum kita laporin ke sertifikasi halalnya kayak MUI, gitu dia. Nah itu harus beberapa hal harus pertimbangkan memang. Mungkin teman-teman di sini juga udah pernah ngalamin ya, apalagi mungkin teman-teman sudah jalan startupnya semua, pasti juga sudah ngalamin kan produk-produknya itu diprosesnya itu seperti apa, perizinannya gimana, cara supaya produk itu memikat ibaratnya memikat konsumen itu seperti apa, gitu. Apalagi kalau contoh yang ini ya, kalau contoh ini itu ibaratnya per produknya. Per produknya itu prosesnya dari awal sampai nanti jadi konsumen itu gimana. Bahkan nggak usah sampai konsumen ya, ke kita aja itu pasti prosesnya itu, lambat. Maksudnya bukan lambat ya, tapi, rumit lah gitu ya mungkin ya, complicated gitu dia. Makanya harus banyak banget kolaborasi di sini gitu. Eee, jadi semuanya itu memang harus kayak apa ya, harus memiliki satu kepala sih kalau dalam planning ini memang, dan semuanya harus direncanakan dan distrukturkan dengan baik, gitu dia. Makanya dalam planning ini, produk riset ini itu sangat-sangat penting, gitu ya, sangat-sangat penting. Bukan jauh lebih penting ya ibaratnya, tapi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan market riset. Ibaratnya kan kalau market riset itu lebih banyak ke orang marketingnya, kalau produk riset ini itu semuanya itu udah nyatu gitu, udah kolaboratif gitu. Yang orang dari operasional gimana, "Ini bisa nggak gini gini gini?" Kayak misalkan teman-teman mungkin mau meluncurkan website, teman-teman punya punya tim UI-nya, teman-teman punya tim SEO-nya, teman-teman punya tim IT-nya, web developer-nya. Itu kan 3 itu harus, jalan nih, ya kan. Pertama mungkin orang SEO-nya. Orang SEO-nya bilang, "Oke, kita mau hero image-nya itu begini, hero text-nya seperti ini, CTA-nya di sini, bla 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 bla." Kemudian lemparkan ke orang, kemudian meeting gitu dengan orang UI dan IT-nya. Orang UI-nya bikin, "Oke, kita bikin UI-nya seperti ini, animasinya begini, gimana?" Gitu. Ternyata mungkin, ada gesekan nih gitu, ada perdebatan. Oh nggak bisa kalau misalkan, UI-nya seperti ini, itu nanti terlalu lambat website-nya. Nanti tercipta bounce rate. Bounce rate itu kalau teman-teman yang belum tahu, orang itu baru masuk website, dia langsung keluar lagi, itu namanya bounce rate, di mana dia tuh mungkin ya website-nya terlalu lambat, atau mungkin loading-nya kelamaan gitu, UX-nya juga, kaku-kaku gitu, itu namanya bounce rate. Jadi dia habis masuk website langsung keluar lagi. Gitu. Oh, berarti itu kan harus ini lagi tuh kan, harus, diomongkan lagi gitu. Orang IT-nya gimana, bisa nggak dia bikin, apa namanya, website seperti ini, gitu dia, bisa nggak?
dia bikin responsif seperti yang dibikin oleh si UI-nya, karena kan mereka finalnya gitu kan, final website itu jadi hostingernya, domainnya gimana, gitu. Makanya semuanya itu di-planning dengan baik, gitu dia. Itu kalau mungkin, eee, lebih besar gitu ya, lebih masif gitu kondisinya. Nah, kemudian ada namanya uji coba dan, evaluasi. Jadi setelah kita melakukan planning, kemudian kita, struktural gimana dan segala macamnya, kita uji coba dan kita evaluasi. Nah, tapi sebelum itu kita buat prototipenya dulu, maksudnya itu kita bikin satu produk yang sudah jadinya. Kita bikin model awalnya, kita bikin rancangannya gitu deh, kita bikin representasinya gitu. Kita uji, kita evaluasi. Semua kita pastikan dari segi fiturnya, fungsinya, desain produknya, dan lain-lain. Misalkan website dari, apa namanya, dari halaman ini ke halaman itu lambat nggak? Dari halaman itu balik lagi itu lambat nggak gitu. Nah, itu semuanya harus dipertimbangkan, teman-teman. Kemudian ada nggak nih, kata kunci yang belum masuk, ada belum nih kayak, gambar-gambar yang masih apa namanya ya, eee, yang masih belum terkompres dengan baik, gitu dia. Nah, itu sebenarnya harus dilihat, gitu. Terus misalkan nih ada teman-teman bikin marketplace. Marketplace-nya itu orang itu di sana bisa belanja, di sana bisa, membeli juga, masukin keranjang dan semuanya. Nah, itu dicek, payment option-nya itu udah lengkap belum? Biasanya orang itu kalau payment option yang biasa dia pakai nggak ada, itu bisa dia tuh cancel, teman-teman. Kayak misalkan saya sering pakai GoPay, ternyata di marketplace tempat saya mau beli ini, nggak ada GoPay, yang ada cuma OVO, yang ada Dana gitu, atau m-banking. Biasanya mungkin kalau orang yang memiliki banyak option, dia nggak ada masalah. Tapi kalau yang biasanya dia sering pakai itu gitu ya, sering pakai apa namanya, sering pakai payment option itu, biasa dia tuh nggak mau tuh, karena dia udah nyaman dengan experience yang dia dapatkan dengan payment itu, dan banyak seperti itu. Ya nggak ada GoPay nih, nanti aja deh gitu, malas download-download OVO lagi, malas download-download ShopeePay lagi misalkan, nanti aja deh gitu. Itu bisa cancel, teman-teman, itu bisa bisa membuat, bisa batal gitu mereka belinya, gitu. Atau mungkin, dari segi apalagi ya, misalkan kayak kasusnya marketplace tadi, gambarnya loading-nya lambat, gambarnya itu enggak cepat gitu. Sementara teman-teman itu di sana butuh banget social proof gitu, butuh banget, melihat apa namanya, bukti bahwasanya produk tersebut itu works. Itu bisa jadi cancel lagi gitu. Itu banyak banget seperti itu, dan itu harus perhatikan baik-baik, dan sebetulnya udah saya alamin juga gitu ya. Dan beberapa kritik dan saran juga terkait dengan ya adalah gitu ya beberapa, terkait dengan website kami dan segala macamnya itu juga banyak, gitu dia. Dan makanya itu kalau review review dan kritik saran itu diambil juga, teman-teman, karena bisa jadi memang kritiknya itu betul, gitu. Nah, kemudian validasi, validasi bentuk atau konsepnya. Validasi bentuk, terakhirnya itu gimana, disepakatin gitu ya, validasi bentuknya, konsepnya, fiturnya, fungsionalnya, produk ini nanti ngarahnya ke mana, kenapa ngarahnya ke sana, habis ke sana produk ini gimana, produk ini bisa diakses di mana aja, gitu dia. Kalau misalkan produknya itu, jasa gitu misalkan, produknya itu bisa diakses lewat mana aja. Apakah di aplikasi, apakah dari cuma sosial media doang, gitu. Kalau misalkan dari website, website-nya itu, dipasang di mana dulu nih? Apakah langsung kita mainkan SEO-nya, ataukah kita website-nya itu kita pasang dulu di sosial media kita, karena kebetulan mungkin sosial media kita rame, kita pasang dulu di bio, jadi nanti kita datangkan traffic. Kemudian nanti mungkin diindeks sama si Google-nya, dan Google-nya itu menangkap kalau website kita itu informatif. Jadi nantinya, website kita itu mungkin dari aman gitu ya, dari sisi kodenya aman, strukturnya webnya aman gitu. Jadi, eee, akhirnya secara SEO juga berhasil. Kan kalau SEO kan nilainya dari gitu kan. Kalau misalkan SEO itu, nilainya itu seperti itu, semakin informatif website kita, semakin update website kita, terus kemudian semakin diperbaiki struktur webnya, semakin bagus, semakin banyak kalau dari back-end-nya ya, back-end-nya itu kode-kodenya makin banyak yang ya enggak, apa namanya, mungkin kode-kode yang nggak penting dari back-end-nya itu dibuang, gitu kan. Itu nanti, kemungkinan terindeks oleh Google lebih besar, dan nanti Google, kemungkinan kemungkinan besar bisa merekomendasikan,
website kita itu tadi, gitu deh. Itu mesti lihat gitu ya, apalagi kalau, mmm, target kita itu besar. Target kita itu, misalkan kita tuh mau datangkan traffic yang banyak gitu, target kita itu banyak, engagement rate yang mau kita dapatin itu misalkan satu konten itu mungkin 10% atau mungkin bahkan 20%. Gitu. Nah, itu mesti mesti divalidasi semuanya, dan itu nggak hanya produk aja ya, tapi kalau misalkan dari digital marketing, itu mungkin kayak tadi website contohnya, atau mungkin konten, campaign marketing, itu mesti divalidasi juga, gitu. Makanya kalau di saya gitu ya, misalkan kita tuh mau ngeluncurin konten, itu saya biasanya, tektokan dulu tuh dengan tim. Misalkan udah jadi, kita pajang lagi di grup gitu ya, ini apakah bisa dirubah lagi nggak? Kalau misalkan bisa dirubah lagi, kita rubah sekarang. Jangan sampai nanti sudah kita publish, baru kita ganti. Itu nanti traffic-nya tuh sama aja, nggak bakal berubah, gitu. Mungkin kemungkinan ada berubah, cuman jarang sih seperti itu. Gitu dia. Bisa kita lihat nih, perhatikan caption-nya, semuanya. Kemudian kontennya ada plagiat nggak nih? Kemudian dari copywriting-nya ada yang muter-muter nggak nih? Copywriting-nya tuh ada yang nggak dapet nggak nih, gitu. Copywriting-nya tuh udah pas belum nih? CTA-nya tuh udah betul nggak nih kita arahin ke link atau tempat yang mau kita tuju. Kalau misalkan sudah oke, kita cek, baru publish. Gitu dia. Gitu juga kalau misalkan ternyata gagal. Traffic-nya dikit banget nih, cuman 500, padahal kita targetnya ini kalau konten ini harusnya bisa 10.000 misalkan, atau 5.000. Evaluasi lagi, gitu. Apa nih yang enggak ini? Bandingkan dengan konten yang sudah berhasil, gitu. Misalkan yang sudah berhasil tadi itu, oh ternyata orang itu nggak suka desainnya itu terlalu rame. Kita kayaknya konten yang ini tuh nggak banyak white space-nya gitu. Jadi orang itu nggak fokus gitu. Jadi dari si sosial medianya itu juga nggak mau rekomendasiin ke FYP atau ekspor mereka gitu. Oke kita, ulang lagi, perbaiki lagi gitu. Jadi semuanya itu perlu banget dipertimbangkan satu sama lain dan semua tim itu harus tektokan juga. Dan kita coba soft launch ya. Kita coba soft launch kayak misalkan kita tuh coba mungkin di sekitaran kita, di lingkungan kita, di relasi kita. Minta tolong dong kita mau ngeluarin produk ini nih, menurut kalian gimana ya? Lu kan punya pengalaman nih di bagian kayak produk kita gitu, menurut lu gimana ya? Gitu. Atau misalkan kayak website, boleh dong di-review nih website kita, bagus nggak sih ini sebenarnya? Gitu. Kalau dari back-end-nya atau semuanya itu oke nggak sih? Gitu. Karena menurut kita oke, tapi kalau menurut customer kan biasanya banyak pertimbangan nih, gitu dia. Nanti mungkin saya kasih contoh juga, soft launch itu gimana, gitu dia. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah menggunakan mungkin yang soft launch itu seperti apa. Pastinya kan kita nargetkannya itu orang-orang terdekat kita, kayak misalkan teman-teman, keluarga, gitu dia, atau siapa gitu yang kita dekat dan kita percaya ke dia, itu kan pasti kita soft launch produk kita di sana. Contohnya kayak makanan deh, kalau kita mau jualan makanan, pasti kita minta tolong cobain keluarga kita dulu kan, di rumah kita siapa, mungkin yang udah nikah istri kita gitu ya, atau anak, atau mungkin ibu, orang tua kita gitu. Pasti kan kita minta tolong ke mereka gitu kan, yang mungkin expert di situ, agak expert gitu ya. "Gimana nih, enak nggak? Kalau nggak enak mau dicoba lagi," gitu. Sambil kita nanti berjalan, kita update-update, akhirnya kita bisa dapat, ibaratnya komposisi yang pas. Sebenarnya SEO itu gitu juga, teman-teman. SEO itu kan kita bikin website-nya, seberjalan waktu kita update terus, karena website itu SEO itu teman-teman, SEO itu kan targetnya kita masuk ke halaman satu Google, paling atasnya ibaratnya, dan itu paling cepat itu biasanya 1 tahun, paling cepat itu biasa 1 tahun, bisa lebih juga, mungkin bisa lebih cepat, tapi mungkin lebih cepatnya itu paling 8 atau 12 bulan, 1 tahun juga sih sebetulnya ya. Ya tapi gitu, seperti itu teman-teman, seberjalan waktu itu harus di-upgrade dan segala macamnya, gitu. Ya, mungkin ini seperti ini ya kira-kira, journey-nya ya, di mana kita itu men-screening produk kita, kemudian kita, apa namanya, kita testing gitu ya, testing internal gitu ya. Testing internal kita evaluasi, kita analisa ada nggak nih yang kurang, semuanya apakah, sudah jelas gitu ya, dari marketing oke, dari operasional oke gitu ya, atau mungkin dari, apa namanya, dari yang lainnya oke gitu ya, CEO sudah apa namanya, sudah bilang, "Oke, ini oke," gitu, kemudian kita soft launch, gitu. Soft launch supaya dapat gambarannya.
Soft launch kita kayak tadi misalkan kita, ke orang terdekat kita gitu, minta tolong evaluasi. Evaluasi ini gimana ya kalau misalkan kita bikin produk ini, boleh dong reviewnya gitu. Di-review sama mereka dapat evaluasi. Evaluasi, kita evaluasi lagi dari review-review tadi, perbaiki, baru launch. Launch itu juga kita, apa namanya, bisa dibilang itu ada namanya post launch juga. Jadi di mana kita itu, bisa dibilang itu, perbaiki lagi dari launch yang sudah massive tadi, gitu dia. Kemudian kita post launch, kita cek, apa nih yang kurang nih? Oh ternyata masih ada yang kurang bla 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 bla, dan semuanya kan masih banyak lagi. Seperti Gojek mungkin ya, Gojek itu kan dulu tahun 2000 happennya itu tahun 2014 ya kalau nggak salah ya. Gojek itu kan dari awal dia, apa namanya, dari awal dia meluncur sampai sekarang itu kan banyak perbaikan dulu ya. Apalagi tahun-tahun 2010-an kemarin ya, 2014 sampai 2018 kemarin kalau nggak salah itu kan banyak banget Gojek itu, nggak kayak sekarang ya, kalau kayak sekarang itu kan UI UX-nya itu masih oke. Kalau dulu kan kayaknya banyak banget masalahnya kan, kayak, aplikasinya gampang nge-bug, kemudian driver-drivernya itu driver yang kasar-kasar itu juga ngeri banget, banyak yang dulu istilahnya nembak gitu ya. Itu kan banyak banget PR mereka dulu, gitu ya. Makanya mereka dari situ bagusnya evaluasi mereka. Mereka evaluasi, launch, mereka post launch, banyak yang kurang gitu. Mereka kumpulin review-review dari para customer mereka, gitu. Customer mereka bilang, "Oh, ini banyak banget, apa namanya, banyak banget, driver-driver yang kasar," misalkan. Eee, Makanya sekarang Gojek itu kan yang paling, kalau misalkan mereka dapat bintang sedikit, driver-nya, itu kan nanti mereka yang nggak direkomendasi pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman pesan Gojek dan langsung dapat itu karena, abang driver-nya itu yang sering dapat bintang 5. Jadi dia direkomendasiin sama Gojeknya, gitu, supaya bisa lebih cepat dapat orderannya, gitu dia. Jadi, meminimalisir driver-driver yang kasar, gitu dia. Gitu juga mungkin dengan Gojeknya, gitu juga mungkin dengan GoPay-nya, gitu. Di mana mungkin dulu GoPay-nya pernah, apa namanya ya, pernah nggak masuk duitnya gitu. Jadi mereka perbaiki lagi dari segi experience-nya. Makanya mereka tuh sampai hire orang India saking, apa namanya, kalau kata Gojeknya itu di Indonesia nggak ada SDM yang bisa mengkoordinir mereka itu gitu, mengkoordinir produk mereka, gitu deh. Itu setahu saya ya. Nggak tahu sih sekarang ya kalau apakah sudah mulai banyak orang kita, tapi setahu saya sih Gojek itu sampai pakai orang India mereka, gitu. Dan kemudian kita adjust Adjust dan kita adjust dengan produk baru atau produk yang dimodifikasi. Kayak misalkan contohnya Gojek tadi, Gojek itu mereka adjust adjust juga kan, mereka ada ngemunculin produk baru juga. Misalkan tuh kayak Go apa gitu, GoTix gitu misalkan, atau, same produk tapi dimodifikasi. Misalkan kayak, driver misalkan kayak GoRide gitu ya, GoRide itu dimodifikasi mereka juga supaya nanti experience-nya lebih lebih bagus gitu. Nah, itu jadi seperti itu proses dari, eee, proses produk riset tadi itu, gitu dia. Nah, kemudian ini dia contoh uji coba dan evaluasinya. Oke, jadi singkat cerita, Sumbercode kemarin mengeluarkan e-book ya, saya nggak bakal baca detail isinya ya, pokoknya Sumbercode itu mengeluarkan e-book lah. Dan ini termasuk dari proses, sama seperti tadi, ini merupakan proses dari produk riset juga, di mana kita itu, membuat e-book-nya, kebetulan saya juga bikin e-book kemarin, kita membuat e-book-nya, kita list materinya apa saja gitu ya, pembahasannya, tugas-tugasnya, dan lain-lain. Kemudian saya testing sendiri sih sebetulnya. Saya evaluasi kecil-kecilan, apa yang kurang, apakah data ada yang kurang atau tidak, gitu dia. Biasa saya testing kecil-kecilan, karena waktu itu kan, itu belum boleh di-publish tanpa si izin dari, Sumber Code-nya gitu. Jadi saya harus evaluasi sendiri gitu, evaluasi sendiri, testing sendiri. Dan saya cek, udah oke gitu ya menurut saya. Kemudian, dihubungi sama manajer kita ya kan, "Oke, sudah selesai, kalau sudah selesai kita bakal soft launch." Soft launch-nya itu kepada alumni bootcamp Sumber Code yang digital marketing. "Oke, silakan," saya bilang gitu kan. Kemudian, ya udah nggak lama, seminggu kemudian saya dapat, feedback gitu. Oh ternyata ada beberapa bagian yang kurang, jadi di sini harus diperbaiki, gitu dia. Jadi kemarin itu saya kirim sampelnya gitu, kirim sampelnya, reviewer-nya itu sudah bilang apa saja yang kurang dan apa saja sudah cukup, jadi saya lebih fokusin ke
yang kurang itu tadi, perbaiki lagi gitu ya, dalam 1 minggu diperbaikin, apalagi yang bisa ditambahin, apalagi yang bisa dimasukin materi-materinya, kemudian kalau sudah oke gitu ya, dan dirasa dari saya gitu ya, itu materinya itu sudah oke gitu kan, sudah diperbaiki masalah-masalah itu, akhirnya kita luncurkan, gitu. Kita luncurkan dan alhamdulillah dapat beberapa pembelian lah di, apa namanya, di e-book kita, gitu. Dan post launch juga teman-teman, ini aja saya udah diperintahkan buat bikin e-book yang baru. Bikin e-book yang baru dan, siap-siap untuk, membuat versi kedua dari e-book yang sudah, saya bikin sebelumnya. Jadi kan itu udah apa ya, udah seperti yang saya bilang di sini ya, itu kita bikin versi e-book baru dan bikin versi materi lanjutannya, gitu dia. Jadi seperti itu ya, contoh nyatanya gitu. Mungkin teman-teman juga, yang di sini kan apalagi teman-teman juga punya startup, pasti sudah merasakan juga gitu kan, di mana soft launch-nya, post launch-nya gimana, produk apa yang bakal dikembangkan, produk apa yang bakal mungkin dihentikan gitu ya, karena dari segi penjualan mungkin, dari segi market mungkin kecil gitu ya. Jadi kita hentikan gitu, kita hentikan atau mungkin ada produk yang dimodifikasi, itu pasti teman-teman juga sudah mengalami, gitu. BTW kita ini ya, apa namanya, sorry, intermezzo sedikit, di pekan pertama ini kita memang bahas dulu ya mengenai basic-nya gitu, karena nanti untuk mengenal lebih teknikalnya yaitu kayak sosial media marketing dan SEO-nya gitu misalkan itu mesti mengetahui dulu lah fundamentalnya, gitu. Kemudian ketika launching, cek review-review dari penggunanya, gitu dia. Dari pengguna ini maksudnya customer ya, ini mungkin nanti akan saya ganti kata-katanya. Jadi kita cek, review-review dari penggunanya, kita analisa terkait produknya, gitu ya. Kemudian kita analisa terkait saluran distribusinya, analisa terkait produk itu ya produknya kita analisa. Kayak tadi saya bilang, produk mana yang paling banyak diminatin, produk mana yang paling banyak dicari gitu ya, produk mana yang paling banyak ditanya, misalkan adminnya itu makanya admin itu sebenarnya harus sering melaporkan. Hari ini tuh orang banyak nanya apa, kumpulkan data-datanya semua, mereka kebanyakan nanya apa, itu nanti bisa jadi FAQ kalau misalkan, pertanyaan tersebut berulang, gitu dia. Atau mungkin terkait produknya, orang tuh banyak banget nanya soal produk ini, atau jasa ini, gitu dia. Ini kayaknya mesti kita sediain lebih cepat, gitu. Atau terkait dengan saluran distribusi atau platformnya. Mereka tuh lebih banyak menjangkau, misalkan teman-teman itu punya platform apa nih, misalkan mungkin punya e-commerce, atau mungkin punya website, atau mungkin punya aplikasi, atau mungkin punya sosial media. Nah, mereka tuh lebih banyak masuk dari mana nih, gitu dia. Kalau misalkan teman-teman udah punya Google Analytics atau mungkin website-nya udah dipasang di Google Analytics, pasti mungkin tahu ya, mereka tuh masuk dari mana aja. Karena nanti ke data di situ semua. Kalau misalkan, langsung itu biasanya kalau nggak salah tulisannya direct ya, gitu. Mereka tuh di mana rata-rata. Gitu. Dicek gitu ya, apakah mereka lebih banyak dari sosial media, mungkin dari Instagram atau TikTok, itu berarti kita harus fokusin di sana untuk, eee, ibaratnya itu menunjukin produk kita, itu harus ada di sana, gitu dia. Kemudian, kemudian kita kasih ke CTA gitu ya, CTA-nya itu ke website kita supaya website kita tuh juga lebih rame nanti traffic-nya dan nanti akhirnya sama Google itu juga direkomendasiin sama dia. Dan kemudian analisa terkait servisnya, ada nggak servis yang buruk nih? Atau enggak admin kita itu ada nggak nih yang mungkin bikin kesalahan, terlalu lama membalas mungkin ya, padahal waktu itu lagi jam jam apa namanya ya, jam kerja misalkan ya, jam, fast respon gitu. Kalau misalkan gitu kan mungkin, oke kita harus nambah admin nih kayaknya nih. Soalnya kalau misalkan satu atau 2 admin nggak te ter terorganisir dengan baik gitu ya. Jadi harus kita tambahin misalkan atau mungkin servisnya adminnya itu ada yang kasar mungkin ya, gitu ya, kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin kita harus apa namanya, harus diedukasi lagi terkait adminnya, adminnya juga kita tanya gitu ya, kendalanya apa, biasanya kendala yang dialami oleh apa namanya, oleh orang-orang itu apa, gitu deh. Jadi semuanya tuh harus kayak sistem sih, harus kayak sistem semuanya itu harus saling berhubungan. Gitu dia. Kalau orang yang beli melalui admin gimana, kalau orang yang beli langsung di marketplace-nya itu mereka dari mana, kalau orang yang, beli dari website gimana misalkan. Jadi semuanya itu harus dikoordinir dengan baik, gitu. Oke, analisis terkait produknya. Jadi produk nanti apa gitu ya, produk yang paling banyak ditanyakan itu apa,
yang banyak dijual apa, yang nggak diminati apa, yang dapat review positif apa, yang dapat review negatif itu apa. Semuanya itu memang harus kita analisa dengan baik, gitu dia. Per apa ya, per step-nya gitu ibaratnya ya. Eee, Dikasih tahu apa yang paling banyak ditanyakan gitu ya, yang paling dijual apa gitu. Karena kan itu nanti berpengaruh kepada market riset. Makanya kenapa market riset itu berkala kan, karena memang behavior customer itu berubah-ubah, gitu dia. Mereka tuh sangat-sangat berubah. Biasanya mereka suka produk ini, tiba-tiba mereka lebih suka ini nih, gitu dia. Kayak misalkan lu Sumber Code, lebih banyak banget suka, mungkin bootcamp-nya, tapi sekarang terbagi nih, ada yang suka bootcamp-nya, ada yang suka e-book-nya, gitu misalkan, gitu. Itu terkait dengan produk misalkan. Kemudian terkait, salurannya gitu, channel mana nih yang paling banyak datangkan customer, dan kemudian channel mana yang paling sedikit gitu. Dari paling banyak itu dan sedikit itu ada di mana. Kayak kemarin sudah saya jelaskan juga ya kalau nggak salah ya, kalau misalkan yang paling banyak di platform ini, itu kita fokusin di platform itu. Bukan berarti platform yang, memiliki risk paling sedikit itu bukan berarti ditinggalkan. Boleh, cuman mungkin sekedar dalam awareness saja, gitu dia. Awareness supaya orang itu masih sadar gitu eee, terkait dengan kehadiran brand kita, gitu dia. Nah, kemudian terkait servisnya, apakah servis kita tuh udah cepat atau lambat, belum? Kemudian kita harus menjawab pertanyaan mereka atau tidak, ataukah mereka tuh masih belum terjawab nih pertanyaannya gitu. Dan dari jumlah sales dari admin misalkan dari servis itu berapa, atau misalkan servis dari admin itu sudah oke atau belum, respon mereka udah sesuai ekspektasi belum, gitu. Jadi semuanya tuh harus dilihat lagi, gitu dia. Semuanya tuh harus dicek, diperhatikan lagi gitu ya. Dan misalkan teman-teman punya website, itu websitenya itu juga harus bisa dicek terus gitu ya. Kalau saya sih bukan web developer ya, jadi saya nggak tahu bagaimana cara mengeceknya gitu. Tapi yang jelas kalau dari sisi digital marketingnya, at least, website itu dari segi gambar itu harus jelas, harus update, testimoninya itu juga harus bagus. Karena kan testimoni kalau misalkan nih, teman-teman misalkan udah tahun 2025 tapi testimoninya tuh, eee, ya masih teman-teman tampilin itu tahun 2015 kan udah 10 tahun yang lalu gitu kan. Harus ditampilin lagi dengan yang baru, supaya lebih relevan, gitu. Nah, kemudian ini kalau B2B kayaknya gimana nih? Itu kan tadi, B2C ya, mungkin rata-rata kita jawab. Kalau B2B sebenarnya gimana? Sebenarnya kalau B2B, sama sih sebetulnya ya. Cuman, beberapa perbedaan lah ya. Itu bisa dibilang itu mungkin, kalau B2B itu seperti yang saya bilang semalam, itu dia fokus ke sales lead, gitu deh. Beda ya kalau kalau B2C itu dia ibaratnya itu kalau kita tuh fokusin ke semuanya. Maksudnya itu bukan berarti kalau B2B nggak fokusin semuanya ya. Cuman kalau B2C itu lebih difokusin lebih detail semua salurannya, gitu dia. Karena kalau B2B, misalkan dia itu sudah loyal dengan kita, kita tuh mau pakai saluran apapun, biasanya mereka tuh nggak ada masalah. Kalau misalkan mereka tuh udah puas dengan pelayanan kita, mereka ya kalau misalkan kita itu ibaratnya cuman, mengontak dari WhatsApp aja, mereka nggak ada masalah gitu. Beda kalau misalkan dari B2C, kalau B2C itu mereka semua journey-nya itu harus diperhatikan. Sementara kalau misalkan B2B, misalkan mereka tuh sudah dapat kita nih dengan mereka, itu kita pertahankan di sana, gitu dia. Ya balik lagi ke tadi, sesuaikan dengan janji-janji kita. Misalkan case-nya headhunting agency gitu, eee, dan maksimal itu kita 7 hari, perusahaan itu sudah dapat talent dari kita. Nah itu harus kita buktiin tuh. Kalau misalkan, kalau misalkan memang 7 hari, itu berarti mereka itu percaya dengan kita, gitu dia. Ini kenapa 2 nih? Dan analisa kebutuhan dan preferensi pelanggannya, dan pahami kebutuhan mereka apa, fitur-fitur yang mereka inginkan apa, gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa ngembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan headhunting agency tadi gitu ya, mereka butuh apa nih, talent apa? Butuh talent web developer, butuh talent front end. Ya udah berarti kita tuh harus lihat nih, harus menyediakan talent yang front end, kita cari dengan mereka. Terus mereka kirim misalkan job role-nya gimana, kita cari sesuai dengan job role mereka, gitu. Kemudian persaingan B2B-nya, kita analisis ya tentang persaingan bisnis mereka, supaya kita bisa bantu mereka itu untuk identifikasi kekuatan mereka tuh di mana.
kekuatan sama kelemahan mereka itu di mana. Karena kan kita di sini sebagai ibaratnya istilahnya tuh membantu, mereka untuk mencapai pengorganisasian mereka gitu kan, mencapai tujuan organisasi mereka, gitu. Jadi kan kita tuh juga harus melihat, harus bantu mereka kalau kita tuh bisa membantu mereka untuk mengalahkan kompetitor gitu ibaratnya ya. Walaupun secara secara indirect ya, tidak secara langsung. Karena kan kalau secara langsung mereka yang lebih tahu, gitu. Kemudian cek brand sama citra perusahaannya. Jadi, kita harus tahu juga ya, bahwasannya perusahaannya itu memiliki citra yang bagus juga sebetulnya. Minimal tuh mungkin tidak pernah tersangkut kasus kasus apapun lah gitu ibaratnya ya. Karena kalau misalkan kita mendapatkan klien lagi yang lain itu nanti agak sulit sih, yang sepengalaman saya gitu ya. Eee, karena citra merek itu apalagi sekarang ya semuanya itu penting banget, karena nanti bisa berpengaruh ke yang lainnya, gitu. Dan yang terakhir itu untuk kita sendiri sih sebetulnya, yaitu kita analisa kepuasan mereka, gitu ya. Kita minta mereka kalau misalkan lagi nyantai gitu ya, kita minta mereka untuk gimana, selama ini apakah ada yang kurang, atau ternyata masih banyak yang dibutuhkan lagi, atau ternyata masih harus ada yang diperbaiki. Biasanya sih kalau misalkan kita sudah dekat dengan B2B itu, biasa mereka sih dengan secara sukarela mereka mau bilang gitu. Karena kan untuk kebaikan perusahaan mereka juga. Gitu dia. Demi kebaikan perusahaan mereka, pasti mereka tuh ingin bilang juga gitu bahwasanya, "Oh ternyata, oh ya nih kalian, coba deh kalau misalkan kalian bikin gini pasti lebih bagus," gitu nantinya. Pasti sih mereka sih kalau pengalaman saya sih, mereka sih mau-mau aja sih seperti itu. Walaupun nggak semuanya bisa gitu ya, gitu. Nah ini contohnya ya, contohnya tuh kayak headhunting agency tadi ya kan, misalkan penyedia talent digital background, langkah-langkahnya itu gimana dengan perusahaan klien kita misalkan. Jadi, perusahaan itu mau cari talent IT background, kita hubungi HR-nya, gitu dia. Kita minta data-data apa yang mau kita lihat dari background dari, IT tersebut, gitu dia. Kemudian kita tanya lebih dalam, kebutuhan mereka apa, mereka butuhnya gimana, pengen pengalaman yang seperti apa, gitu dia. Dan kita nanti sesuaikan tuh dengan jasa yang kita punya untuk mereka. Oh ternyata kita punya talent, ada 3 talent nih yang sesuai dengan mereka, gitu. Jadi nanti kita kirim ke mereka, kalau mereka bilang oke gitu ya kan, kita proses, gitu dia. Kemudian cek kompetitor mereka, analisa secara general aja, kayak kompetitor mereka itu, punya pada bekerja sama dengan siapa misalkan, atau testimoninya gimana, gitu dia. Dan yang terakhir itu seperti tadi ya, analisa kepuasan ketika menggunakan jasa kita, gitu. Nah, tools-nya gimana nih? Tools-nya itu sebetulnya sama seperti market research ya, di mana kita itu, tools-nya itu yang online sama offline gitu ya. Kalau online itu kita bisa cek dari Brand24, itu kalau Brand24 itu sih sebenarnya social listening ya, di mana kita tuh mau ngecek seberapa besar atau seberapa banyak gitu ya, brand kita itu disebut sama, sama orang-orang gitu ibaratnya. Kemudian, misalkan itu pakai Google Form untuk review gitu ya, atau yang lainnya gitu. Pokoknya sih sebenarnya hampir sama seperti market research ya, pakai Google Trends itu juga bisa, gitu. Nah kira-kira seperti itu untuk tools-nya. Jadi tools-nya itu sebenarnya nggak ada yang spesial banget sih, gitu dia, sama seperti yang lain. Ya, tapi kita harus lihat juga dari sisi penggunaan produknya. Kalau market research itu kan lebih lihat dari sisi marketnya. Nah kalau di produk riset, kita tuh lebih melihat dari sisi penggunaan produknya. Gitu dia. Produk mana nih yang paling banyak dicari oleh orang di wilayah Jakarta, produk mana nih yang paling banyak dicari orang di wilayah Jawa, gitu. Dan sebenarnya untuk kayak review itu Google Form itu sebenarnya udah cukup, atau kayak semalam saya rekomendasiin tools kayak Opinion.stage itu juga sebenarnya sudah cukup gitu ya. Kemudian ada juga Excel, kalau spreadsheet itu mungkin untuk kita memetakan data-data gitu ya, misalkan kita tuh udah punya data-data customer, mereka emailnya apa, nomor handphone mereka apa, mereka ada di mana, itu sebenarnya cukup pakai Excel aja sebenarnya sudah cukup, gitu dia. Kalau misalkan mau dikonekkan ke website, ya itu udah ini ya, udah agak lebih kompleks sih sebetulnya, udah lebih dikaitkan dengan web developer-nya, gitu. Ya tapi kira-kira seperti itu tools-nya. Nah, saya juga ini sih menyediakan beberapa contoh hasil produk riset, apa ya, hasil produk riset dari, beberapa brand, gitu. Yang pertama itu kayak Aqua.
Aqua itu kan sebenarnya mereka jualan produk yang sama kan, mereka jualan air mineral, tapi kenapa ada yang bentuknya galon, ada yang bentuknya, botol, yang 600 mili, botol yang 1 liter, botol yang 330 mili gitu, ada yang cup gitu. Itu kan karena memang walaupun mereka produknya itu sama, tapi kan penggunanya itu beda-beda. Apalagi air mineral itu kan kebutuhan pokok gitu kan, dan pastinya semua orang itu butuh. Jadi misalkan kayak, mereka pasti juga ngeriset gitu ya, si Aqua ini, oh ya kalau untuk rumah nggak mungkin mereka bakalan beli yang botolan gitu, karena kan nanti nyampah gitu ya, eee, banyak banget sampahnya gitu dan nggak efektif juga. Udah jelas mereka pasti belinya itu yang galon, supaya nanti tinggal ditancapin ke dispenser, jadi nanti mereka tinggal refill-refill aja, gitu ya. Beda juga kalau untuk misalkan teman-teman mau traveling, teman-teman mau pergi gitu, ke mana, tapi pengen minum juga, nggak mungkin kan kita bawa-bawa galonnya gitu, gini-gini. Pasti kita kan juga, apa namanya ya, pasti kita kan pilih yang lebih efektif, kita pakai aqua botol, gitu deh. Karena kan kalau misalkan aqua cup kita pilih untuk traveling, bisa aja, cuman kan nggak enak ya kita pegang gini terus. Sementara kan kalau, aqua botol lebih higienis, karena kan bisa ditutup gitu ya. Jadi, pertimbangan itu banyak. Gitu juga kalau misalkan Aqua Cup, ya kan, Aqua Cup itu untuk acara-acara kalau misalkan acara-acara pakai botol yang 600 mili, pasti, kurang gitu ya, karena kan terlalu banyak. Bahkan, ya pakai Aqua Cup aja kadang-kadang suka nyisa gitu kan, apalagi Aqua botol gitu. Makanya orang tuh rata-rata milih yang Aqua Cup, jadi lebih efektif dia. Gitu. Nah, itu merupakan contoh dari produk riset tadi. Hasil dari market riset yang sudah dilakukan oleh mereka, terciptalah 3 jenis produk ini. Nah, kemudian ini Spotify ya yang terakhir. Kalau Spotify, mereka tuh kan banyak banget ya, banyak banget fitur-fitur premium mereka. Ada yang mini, ada yang individu, ada yang duo, ada yang family. Harusnya sih ada satu lagi ya, itu yang, per minggu. Kalau per minggu itu kalau nggak salah 9.000. Nah, kenapa mereka itu membuat, apa ya, bisa dibilang itu membuat beberapa macam jenis premium ini. Satu sisi mungkin dari segi budget gitu ya, nggak semua orang butuh premium yang terlalu banyak, nggak semua orang itu butuh premium yang sedikit gitu. Dan ini juga ada banding-banding gitu kan, ada kalau mini kalau misalkan nih teman-teman tuh cuman pengen dengerin sehari aja gitu ya, dan setelah itu nggak ada masalah ada iklan-iklan, kita pakai yang mini. Misalkan nih ada sisa saldo di GoPay gitu kan, ada sisa saldo di GoPay, wah ada 3.000 nih, udahlah beli Spotify aja gitu daripada nongkrong di sini nggak bisa ngambil gitu, gitu dia. Kalau individu, misalkan individu 2 bulan ya kan, 2 bulan itu 54.000 gitu, mungkin untuk teman-teman yang sendirian bisa. Tapi kan ada banding lagi nih gitu kan, ada duo itu 71.000, kalau kita bagi 2 gitu kan, dengan teman kita itu pasti lebih murah dibandingkan individu, gitu dia. Jadi, sebenarnya mereka tuh kayak di sini ada upselling-nya juga sih sebetulnya, ada upselling di mana kalau individu lu dapat segini, tapi kalau lu duo, tinggal cari satu orang lagi yang pakai Spotify, udah ajak aja dia, lu bisa bayar setengah harganya dibandingkan yang individu. Itu kan upselling gitu kan, gitu ya. Kemudian family, nah kalau family ini kan juga seperti itu. Family ini untuk mereka tuh untuk menyediakan mungkin satu keluarga gitu ya, yang suka mungkin musik, mereka sediakan juga paket seperti itu. Jadi, ibaratnya Spotify itu bisa menjangkau beberapa market, bisa menjangkau beberapa, behavior market. Jadi semua behavior market itu dia dia cakupin di situ. Bayangin kalau misalkan mereka tuh cuman ada kayak mini, individu, sama family, duo ini nggak ada, gitu. Udah pasti orang tuh mungkin ada juga premium yang beli, cuman, apa namanya, bisa dibilang itu mungkin tidak terlalu banyak. Tapi karena mereka itu bisa tahu gitu ya, behavior-behavior ini, orang-orang ini seperti apa gitu ya, di mana kalau orang Indonesia mungkin mereka suka harga-harga yang murah, harga-harga yang lebih murah dibandingkan harga sesuainya gitu ya, pasti mereka tuh pasti bakal milih itu. Makanya terciptalah ya Duo ini, paket yang Duo ini, gitu dia. Ya, intinya sih sebetulnya ya, produk desain itu bisa kita lihat dari 2 sisi. Kalau dari sisi brand, itu produk itu harus bisa diukur sama bisa dipahamin, supaya itu bisa di-adjust terus gitu, bisa di-adjust, kita bisa sesuaiin untuk kita nanti ada produk baru, untuk kita nanti untuk modifikasi produk yang lama. Nah, kalau dari sisi customer-nya udah pasti produk itu harus bisa jadi solve problem mereka. Karena kalau misalkan mereka tidak, apa ya, kalau nggak solve problem, pastinya
mereka nggak bakal mau, beli lagi. Kayak misalkan nih saya pakai Kelaya sekarang ya, karena saya itu juga ada masalah di rambut, eee, jadi karena alhamdulillah works gitu ya, jadi saya udah loyal kepada Kelaya itu dia. Jadi itu kan jadi solve problem saya, gitu. Jadi intinya bisa solve problem mereka. Oke, itu tadi teman-teman tentang ini aja ya, tentang apa namanya, tentang produk riset. Memang hari ini tuh agak lebih ini sih, lebih, apa namanya ya, lebih sedikit dibandingkan kemarin karena, kan sebenarnya kan kalau hari ini tuh sebenarnya market materi lanjutan dari yang kemarin, gitu. Ini kayak ada pertanyaan nih, kalau produk jasa apa perlu bikin e-book juga ya, Kak? Biasanya template e-book itu apa aja ya? Tergantung sih sebetulnya ya, tergantung jasanya itu apa dan e-book yang mau dikeluarkan itu apa. Kayak misalkan saya kemarin tuh yang digital marketing, itu saya bikin e-book-nya mmm, itu tuh ada teori dan ada, teori praktikal bukan praktikal ya, teori sama kasusnya lah ibaratnya. Jadi habis teori, mereka udah saya ajak nih, udah tahu nih mereka ini mengerti nih ya, apa-apa saja teorinya, kemudian saya kasih tunjuk kasusnya, gitu, kasusnya seperti ini, kalau tadi teori yang tadi, kasusnya itu begini begini begini. Gitu dia. Kayak misalkan mungkin, teori, metode segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, saya kasih tahu tuh segmentasi gimana, targeting gimana, positioning gimana. Jelasin semua satu persatu, kemudian saya kasih tahu contoh kasusnya, study case-nya gimana. Kalau misalkan di, brand ini gimana, kalau misalkan kita jual produk ini gimana, kalau misalkan jual produk itu gimana. Jadi gambaran itu dapat. Gitu dia, ibaratnya itu kayak rangkuman lah, rangkuman dari suatu kasus itu dicakupin di dalam satu e-book itu, gitu ya. Makanya tergantung produknya juga. Kalau produknya jasa, tergantung juga nih produknya apa. Mungkin lebih ke study case-nya, kayak tadi gitu, study case-nya itu produknya itu gimana, e-book-nya, kemudian teman-teman angkat di dalam e-book tersebut. Kalau misalkan, produknya itu, jasanya itu seperti ini, study case-nya itu gimana? Solusinya itu dari seperti itu gimana? Gitu dia. Kalau misalkan orang, apa ya, bisa dibilang itu kalau misalkan orang, eee, jumpa, eee, ter jumpa apa ya, jumpa case yang mirip dengan jasa itu gitu ya, dengan produknya jasa itu gitu ya, mereka tuh harus ngapain, gitu deh. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Dan template-nya itu tergantung juga ya, kalau template-nya itu, kalau dari sisi strukturalnya ya, silabusnya itu, template-nya itu yang pertama, itu kita harus bikin judulnya itu sesuai dengan isinya. Kayak misalkan ini, mungkin saya tunjukin yang tadi ya, mmm, mana tadi ya, e-book, ini deh. Ini kan ada 2 e-book ya, Digital Marketing Essential dan Social Media Marketing untuk Pemula. Template-nya itu ya harus kita, kasih tahu bahwasannya, dari judulnya itu mereka tuh harus sudah tahu, kalau yang ini, e-book-nya itu untuk orang-orang yang ingin, bisnisnya itu grow. Gitu dia, yang ingin mungkin mempelajari, mungkin dia belum punya bisnis tapi dia tuh udah rencana, tapi karena dia itu masih mungkin awam gitu ya, dia itu masih ingin belajar lagi banyak, jadi dia tuh bikin jadi dia itu melihat e-book, apa namanya, e-book dari digital marketing essential strategies for growing business ini, supaya dia tuh dapat gambaran, gitu dia. Gitu juga dengan sosial media marketing untuk pemula. Namanya juga untuk pemula, pasti itu untuk beginner, untuk orang yang masih awam banget terkait dengan sosial media marketing, e-book ini adalah solve problem dia. Supaya dia tuh nanti kalau misalkan, dia itu mungkin ingin buka usaha atau dia tuh, eee, coba internship di beberapa perusahaan, dia tuh udah dapat gambaran sosial media marketing itu gimana. Jadi dia tuh nggak kaget lagi, gitu dia. Nah itu kira-kira jadi, dari segi silabusnya mungkin seperti itu, dan kita harus juga ditujukan untuk siapa. Ditujukan untuk siapa, mau bahas apa di dalam, pokoknya di awalnya itu kita harus ngasih tahu, kita mau bahas apa di dalam e-book ini, gitu dia. Kita mau bahas apa, study case-nya gimana, poin-poin penting apa yang mau kita tunjukin kepada mereka. Jadi itu yang bikin mereka tertarik,
gitu dia. Ya mungkin, selebihnya yang tadi saya bilang template-template itu tadi, teoritisnya harus jelas, teorinya itu sejarahnya itu gimana, dari mana asal muasalnya, kemudian study case-nya itu seperti apa. Minimal kayak contoh nyatanya lah gitu, gitu dia. Kemudian dari sisi, apalagi ya, sebenarnya jauh lebih bagus kalau misalkan mereka tuh dikasih tahu juga kayak praktikalnya, jadi kayak ada tugasnya gitu sih. Makanya balik lagi ke jasanya sih, gitu. E-book-nya, tidak sih, e-book-nya tidak free ya, e-book-nya berbayar ya. Tapi mungkin kalau ini ya, kalau apa namanya, kalau, mau gratis mungkin bisa konsultasi ke adminnya kali ya. Kalau itu mungkin di luar ranah saya. Kayaknya tadi ada Raisen ya, silakan tadi siapa ya Raisen ya? Kak Fawas dulu deh, tadi kayak Fawas dulu. Halo, suaranya masuk tuh Mas? Masuk tapi agak gema gitu sih. Oh iya, ini soalnya lagi di luar, mohon maaf. Tapi masih bisa didengar nggak ya? Masih masih, sama-sama sih masih. Simpel aja sih Mas, kan ada satu teknik ATM ya, sama citirum modifikasi. Nah itu kalau dalam produk riset ini kira-kira gimana ya? Karena pengalaman saya ya, itu malah lebih gitu loh. Jadi kita lebih lebih mudah dan lebih murah gitu untuk risetnya. Dan bahkan kadang lebih fit ya sama masalah dari si customer. Nah kalau sudut pandang Mas Fikri sendiri gimana nih? Menarik nih, karena kita juga, beberapa kali melakukan ATM itu. Jadi, ATM itu sebenarnya nggak ada masalah sih ya, berarti tiru modifikasi itu, yang nggak boleh itu kan plagiat. Ibaratnya mereka bikin ini, kita juga bikin itu, persis sama. Itu kan nggak boleh gitu. Yang diperbolehkan itu kan adalah ATM, amati tiru modifikasi. Kayak misalkan nih, teman-teman itu mau bikin satu konten, konten di apa namanya ya, di dalam Instagram mungkin lah ya, atau TikTok, yang mana lah gitu ya. Sementara teman-teman itu mungkin brand-nya masih baru, followers-nya masih sedikit. Otomatis teman-teman itu kan analisa, analisa kompetitor yang udah punya, followers yang banyak. Contohnya kayak saya lah gitu ya, saya hunting agency, ya kan. Eee, Pastinya kalau boleh jujur kita tuh juga melihat, apa namanya ya, sosial media yang, mereka itu sudah ini ya, apa namanya itu, sudah tinggi gitu followers-nya. Misalkan kayak Glints, kemudian Ekroot gitu. Kita cek apa namanya ya, kita cek mereka tuh misalkan di Instagram. Ternyata mereka paling banyak itu kontennya itu, yang paling banyak reach-nya misalkan ya, itu entertain. Oh, berarti kita bisa nih bikin nanti konten yang entertain juga, tapi kita modifikasi entertain itu gimana, gitu deh. Bukan berarti kita plek gitu ya, ngikutin mereka, tapi, kita cek, entertain mereka itu gimana. Jadi ibaratnya itu jadiin kiblat sih sebetulnya, jadiin kiblat, oke, mereka kan kompetitor apa ya, kompetitor kita masih jauh ibaratnya, karena kan kita masih di sini, mereka udah tinggi gitu. Jadi kita itu ibaratnya jadiin kiblat sih. Jadiin kiblat, bahwasannya oke kalau kita mau sosial media kita mau tinggi, itu harus bisa seperti itu. Memang setelah itu ada beberapa yang berhasil, ada yang tidak, gitu dia. Mungkin tergantung dari followers-nya juga ya, karena kan waktu itu followers kita masih sedikit, tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai banyak, gitu. Kalau misalkan dari segi produk riset, itu bisa dibilang amati tiru modifikasi itu boleh, tapi ibaratnya nih, kompetitor itu bikin produknya itu bisa menjelaskan A dari B, A sampai D. Nah, kita harus bisa, menyediakan produknya itu dari A sampai Z. Jadi jauh lebih lengkap gitu, jauh lebih matang gitu ya. Brand positioning kita itu harus bisa, mengkoordinir mereka, gitu dia. Kayak misalkan kita bandingkan mungkin dua dua bootcamp. Bootcamp digital marketing, satu bootcamp digital marketing itu misalkan harganya itu, 300.000, yang satu lagi itu 2 juta, gitu dia. Nah, misalkan yang udah lama pemain lama itu yang 2 juta ini nih, yang 500.000 ini yang masih pemain baru. Yang 500.000 ini yang mau melakukan ATM kepada bootcamp yang harga 2 juta ini. Makanya mungkin dia ngikutin, dia coba ikut bootcamp itu misalkan. Oh, ternyata bootcamp ini nih, yang harga 2 juta ini sebenarnya bagus, cuman mungkin untuk orang-orang yang awam banget, terutama yang UMKM, mungkin mereka agak agak terlalu rumit nih pembelajarannya.
gimana kalau misalkan kita bikin, apa namanya, bikin bootcamp digital marketing yang lebih murah, yang bisa, menyusuri, yang bisa menargetkan, UMKM-UMKM. Supaya UMKM ini tuh juga mereka itu, apa namanya ya, bisa tahu juga nih konsep-konsep dari digital marketing, supaya mereka tuh nggak ketinggalan lah gitu ibaratnya. Karena kan sekarang udah masuk zaman digital gitu ya, di mana semuanya serba digital, dan kita kan nggak mau tuh ya orang-orang itu kan mengalami hal yang, jatuh gitu mereka. Jadi kita tuh pengen mereka tuh juga ter-up gitu, terangkat. Ya udah kita bikin bootcamp yang lebih murah, tapi kita mungkin dari segi waktu juga lebih cepat. Misalkan yang 2 juta itu mungkin mereka sampai 3 bulan, sampai mereka tuh sampai kelas karir gitu ya. Kalau kita ibaratnya kita kasih tunjuk aja, kalau misalkan beberapa case gitu ya, kalau misalkan kalian jualan ini, case-nya tuh seperti ini, kalau sosial media itu harus gini, tapi lebih rinci. Lebih rinci untuk UMKM itu, gitu dia. Jadi, kita tahu nyasarnya kemana gitu. Gitu sih tadi Kak, apa ya tadi, Kak Faus tadi ya? Lupa saya tadi namanya, sorry. Gitu tuh sih kira-kira, dari saya. Apakah sudah cukup jelas, Kak? Oke, sama-sama. Mungkin satu lagi tadi Kak ini ya, Kak Herdiansyah tadi ya? Silakan, Kak. Oke, ya terima kasih Mas Fikri. Jadi saya mau nanya itu, yang di Sunbird Code itu, kan ada tugas pekan satu, itu tugas akhir pekan atau, bisa kita kerjain langsung gitu? Itu, pertanyaan saya. Terus mungkin saya karena tadi Mas Fikri bahas, Aqua, saya juga kalau boleh mau sharing juga sih. Ini kan merek saya, kelihatan nggak? Ya, Aisyah Beverage Company. Dan ini penjualannya memang inilah yang penjualannya paling, lumayan. Tapi ya itu dulu aja pertanyaan saya. Mohon dijawab. Oke, terkait tugas pekan satu ya? Tugas pekan satu teman-teman udah bisa ini sih, udah bisa kerjain dan deadline-nya itu sampai hari Minggu jam 12 malam kalau nggak salah. Dan teman-teman itu mengerjakannya, wait, kayaknya saya share aja deh ya, sekalian, ininya, soalnya. Mmm, mhm mhm. Di mana soalnya? Iya, udah kelihatan ya? Eee, jadi jadi teman-teman di sini silakan mengerjakan wait ini kok berantakan banget ya? Aduh nanti saya benerin deh. Eee, jadi teman-teman nanti silakan kerjakan dari sekarang, tapi memang per soal itu dia, materinya tuh memang berbeda-beda. Kayak misalkan nih, ya nomor satu ini itu sama nomor 2 sih, terutama sama nomor 3 juga sih sebetulnya. Itu materi yang berkaitan dengan materi market research dan produk riset. Kayak misalkan nih nomor satu ini kan penjabaran 4P. 4P ini kan kita pelajari kemarin ya, mengenai market research. Jadi setelah teman-teman sudah melihat rekaman live session itu, sudah mungkin belajar, mengenai, market research, teman-teman bisa mengerjakan ini, gitu dia. Gitu juga dengan nomor 2. Nomor 2 itu kalau teman-teman ini kan juga saya ini ya, juga saya tampilin, kerjakan tugas ini setelah melihat rekaman live session dan mempelajari materi D2 dan 3 market research dan produk riset, gitu dia. Jadi silakan teman-teman kerjakan. Nah kalau nomor 4 ini itu, eee, bisa teman-teman kerjakan setelah, sudah mempelajari atau sudah melihat rekaman live session materi D4 dan 5. Jadi teman-teman silakan kerjakan soal yang, sudah berhubungan atau soal yang dia itu materinya itu sudah terbuka, gitu dia, sudah ditampilkan, dikerjakan aja dulu. Jadi nanti tinggal misalkan nih, teman-teman udah kerjakan 1, 2, 3 karena kan nomor 1, 2, 3 ini kan, soal yang berkaitan dengan materi, market research dan produk riset, gitu kan. Nah, kemudian udah teman-teman kerjakan aja sampai situ gitu. Bisa teman-teman kerjakan, apa namanya, kerjakan bareng dengan partner startup-nya gitu ya. Tapi ngumpulinnya nggak bisa diwakilin ya, ngumpulinnya itu, masing-masing per orang gitu dia, karena nanti penilaiannya juga per orang.
Nah, kalau nomor 4 ini karena belum terbuka materi, materi teknikalnya branding kan belum terbuka. Sementara nomor 4 ini kan soalnya kan berkaitan dengan kedua materi itu. Jadi, nggak usah dikerjakan aja dulu, nanti dikerjakannya itu setelah kedua materi ini sudah terbuka, baru teman-teman bisa mengerjakan nomor 4. Tapi karena nomor 1, 2, dan 3 ini itu kan berkaitan dengan materi market riset dan produk riset, itu boleh teman-teman kerjakan dari sekarang, gitu. Boleh juga sih berdiskusi di grup diskusi ya kan, kalau kira-kira kalau kalian misalkan market persona gimana bikinnya dan segala macamnya. Gitu sih, Kak Herdiansyah ya. Silakan apakah sudah cukup jelas Kak atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi kayak masih ada pertanyaan satu lagi nih. Oh enggak, saya cuma sebenarnya mau sharing aja. Oh, Ke-trigger sorry. soalnya tadi ada bahas soal Aqua kan. Oke, oke. Ya, Iya. sebenarnya soal tugas ini itu kita harus buat seperti contoh. Terus kalau buatnya harus sesuai yang materi yang dikasih atau sesuai startup kita? Buat aja sesuai startup kalian. Jadi Hmm. memang, mau mengukur mengukur startup kalian juga sih misalkan ya. Sebenarnya memang sudah terukur juga sih dari deck-nya, cuman biar supaya kita bisa menyesuaikan juga dengan materi-materi kita juga ya kan. Jadi nanti kita untuk ke depannya, misalkan nanti mau masuk ke materi sosial media SEO itu masih, berhubungan gitu ibaratnya. Jadi belum jauh banget gitu ya, karena nanti berhubungan terus nih, materi-materi semuanya gitu. Jadi silakan sesuaikan dengan startup kalian. Nggak silakan modifikasi dengan versi kalian, modifikasi dengan sesuai dengan startup kalian gitu ya. Nah, jadi nanti, tujuannya itu masih sama, yaitu untuk, startup kalian juga ke depannya, gitu. Itu sih, Kak, Oke. heeh. Oke. Yap. Oke, silakan tadi mau nge-share apa, Kak? Oh iya, ya. Jadi saya sedikit mau nge-share karena tadi bahas soal Aqua. Ini cerita sedikit aja, 2 menit aja. Ini tentang perusahaan startup saya yang entah dalam bergerak dalam bidang air minum dalam kemasan. Terus kita kan juga produksi galon. Ngomong-ngomong kelihatan nggak mereknya? Terlalu terang ya? Oke, terlalu terang mungkin ya. Ya, pokoknya gitu. Jadi kita juga memproduksi air yang cup itu, yang botol juga. Hanya saja entah bagaimana marginnya itu nggak terlalu sebesar yang galon ini. Nggak sebesar yang galon ini. Terus tercetuslah suatu ide, gimana kalau kita jual juga yang sistemnya subscribe, yang sistemnya langganan, tapi dalam bentuk botol kan waktu itu. Nah, saya produksinya mencoba project ini nih, project air minum dalam botol tapi kaca, tapi subscribe. Artinya dia berlangganan nanti di cycling kan. Terus mulailah saya promosikan sebagai startup, terus untuk mendapatkan pendanaan investor. Bagaimana ceritanya? Itu setelah eh, tren pasar ya, tren market, tren dunia startup itu bergeser dari yang tadinya apps, yang tadinya eh, seperti e-commerce kan, yang niru Amazon, yang niru Facebook, itu bergeser jadi ke sustainability startup gitu, environmental sustainability. Akhirnya saya ajukan, saya dapat sponsor dari Microsoft. Entah mereka bisa ngedetek saya sejauh itu, memang ada koneksi juga sih ke sana. Akhirnya kita akhirnya mau buka, akhirnya dari kemarin udah prepare seri A dan sekarang udah mau buka, dan kemarin juga udah saya juga diskusi ke Mas Fikri, Mas Alia juga kan, dan ke adminnya ITB Innovation Park. Tapi itulah yang ingin saya sampaikan adalah saya berharap ini 10 tahun ke depan kelihatannya memang tren market startup itu bakal bergeser dari yang hal-hal yang digital dan app seperti itu, akan bergeser ke hal-hal yang environmental sustainability. Itu aja yang mau saya share. Ya, dan itu hasil research saya bertahun-tahun. Terima kasih. Oke, mantap nih. Mas, kalau boleh tahu saya boleh nanya nggak nih? Eee, Kalau subscribe-nya tuh modelnya kayak gimana sih gitu? Maksudnya tuh modelnya tuh gimana? Apakah mereka bayarnya
per bulan atau gimana gitu, kalau boleh tahu? Dan after sales-nya itu gimana gitu? Karena kan tadi ada pakai botolan, apakah recycle-nya seperti apa atau gimana tuh kalau boleh tahu gimana ya? Supaya orang mungkin tahu nanti gitu. Oh ya, jadi sebenarnya kita yang paling jalan untuk saat ini masih galon ini, masih galon. Jadi mereka itu memang udah bayar di depan. Untuk misalkan ini contoh aja ya, contoh sekolah seperti SD atau seperti madrasah begitu, mereka itu udah bayar misal 1 minggu itu 1 galon. Itu ini sistem lama. Ini kita bahas sistem lama ya. Sistem lama saya mereka bayar satu minggu itu 1 galon dan itu udah tanda tangan perjanjian persetujuan. Nah, untuk berikutnya dengan sesuai dengan yang udah di request di order sama Microsoft itu mereka maunya memang ada digitalisasinya, dan memang itu butuh sesuatu, butuh waktu, butuh effort, butuh orang, dan butuh biaya yang nggak sedikit untuk deploy itu semua. Dan memang panjang sekali prosesnya menurut saya sih. Nggak bisa kayak harus membalik tangan dan tiba-tiba dalam satu malam tiba-tiba berubah begitu. Karena yang sudah ada itu juga berjalan dan tetap laku, itu dia persoalannya. Untuk sistem yang baru ya memang ini saya mungkin agak out of topic ya, tapi kita ngebahas sedikit tentang soal startup yang kalian tahu usernya itu dimanipulasi jumlahnya. Itu udah dibahas 3 tahun terakhir ini. Jadi kita rencananya di Asia Beverage Company ini nggak ada user interface yang langsung koneksi ke yang langsung direct ke consumer gitu. Nggak ada yang langsung direct ke consumer nggak bisa langsung mesen ini. Jadi nanti dia mungkin sistemnya bakal ada sales yang bertanggung jawab untuk mengorder ini. Jadi dari situ nggak ada satupun markup angka-angka itu nggak bakal mungkin. Karena memang kita udah cut dari sistemnya. Itu salah satu ininya. Kalau saya mau jelasin panjang sekali. Bisa berjam-jam ini, bisa sejam sendiri bahas startup fraud itu ya. Mas Fikro, itu startup fraud itu benar-benar itu kejahatan kerah putih itu. Jadi ya saya rasa itulah untuk saat ini. Oke, Mas Fikri. Oke, ya mantap tadi sharingnya ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman juga yang lainnya, mungkin bisa bikin suatu hal yang lebih out of topic, ya kan? Seperti tadi Mas Liansyah tadi ya, di mana siapa yang mikir gitu ya kalau galon itu bisa jadi subscribe gitu ya, berlangganan gitu. Mungkin kita sebenarnya selama ini mungkin ngalamin, cuman nggak sadar, dan Mas Indonesia bisa manfaatkan itu dengan baik gitu. Congrats dan semoga sukses selalu. Oke, ini dari Kak Teja ya. Oh iya, terkait one on one ya. One on one itu sebenarnya ya teman-teman, rencananya sih minggu depan. Minggu depan bakalan saya kirim ininya sih, kirim form-nya gitu. Cuman nanti, mungkin saya ngelihat lagi jadwalnya, karena ya sebenarnya bisa sih, bisa, tapi nanti mungkin by request kali ya, by request kira-kira, kira-kira jam berapa kita bisa tektokannya gitu ya. Karena saya juga ada ini lain gitu ya, ada kebutuhan lagi, tapi nanti mungkin kemungkinan besok ya, besok akan saya umumkan kapan bisa kita one on one, dan kemungkinan itu bisa mulainya, bisa minggu depan. Gitu dia, minggu depan insya Allah kita akan mulai one on one-nya. Atau mungkin bisa lebih cepat nanti, mungkin dari Jumat, atau mungkin di weekend nanti mungkin bisa, gitu. Jadi nanti mungkin bisa by request sih. Mungkin nanti akan saya buka topiknya di grup diskusi kita, kira-kira siapa yang mau one on one nanti, dan kita tentukan jadwalnya. Nanti mungkin bisa, kalau mungkin yang serius nanti bisa chat personal ke saya, gitu. Gitu sih kira-kira Kak Teja, dan untuk yang lainnya ya, mungkin yang lainnya juga mau one on one nanti, itu bisa. Nanti mungkin saya umumkan, saya kosongnya kapan. Insya Allah sih kalau nggak, weekend atau minggu depan ya, gitu. Oke sih, gitu. Kira-kira teman-teman yang lain gimana? Apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan lainnya mungkin? Bagus nih, keren-keren banget ya.
Siap, sama-sama. Saya juga kepo sih nih sama masing-masing startup kalian gitu, karena saya baca deck-nya tuh oke sih, dan pengen tahu lebih dalam juga, sejauh mana perkembangannya dan produk-produk apa yang udah terrealisasikan gitu ke market, gitu. Oke, gitu kira-kira teman-teman, apakah ada tanggapan lain atau gimana? Udah hampir jam 8:30 ya? Mhm mhm. Ya, oke mungkin jadi gitu sih, saya mungkin bakal reminder aja kali ya, reminder sedikit terkait dengan tugas kita. Jangan lupa untuk kerjakan gitu ya, kalau yang startup-nya ini masing-masing startup ini ya, punya ini kan, ada 2 orang ya kalau nggak salah masing-masing startup, itu kalian nanti bisa diskusi sih, enak banget bisa diskusi, tektokan gitu ya, ini disesuaikannya gimana gitu. Jadi nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas pekan satunya, jangan lupa juga, deadline itu sampai hari Minggu. Kalau misalkan nih teman-teman tiba-tiba ada berhalangan untuk ngumpulin, hari H, ya, itu nanti bisa teman-teman konfirmasi ke saya langsung ya, chat personal, kasih tahu ke saya alasannya kenapa. Ya, jadi nanti kita bisa diskusi nih lebih lanjut, kira-kira gimana baiknya. Oke, kalau sudah cukup, ya kayaknya sudah cukup ya. Oh iya betul. Sebenarnya sih tadi saya mau ini sih, mau share-nya ketika di grup, tapi mungkin kayaknya saya share sekarang aja kali ya. Stop share. Eee, mhm mhm. Pilih iya, linknya sih selalu sama sih sebetulnya, heeh. Ini saya share di grup aja ya. Berikut ini kod link absensi. Oke, itu dia. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada lagi tanggapan dan lainnya, kita cukupkan untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ke dalam live session kita malam ini. Mohon maaf kalau misalkan materi yang saya sampaikan atau cara penyampaian saya masih banyak yang kurang. Insya Allah untuk kedepannya akan saya perbaiki, akan saya improvisasi lagi supaya teman-teman nanti bisa memahami lebih baik setiap materi dan setiap study case-nya. Billahi taufiq wal hidayah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, sampai jumpa besok malam, kita akan membahas mengenai teknik selling dan closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.